Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang pertambahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Pertambahan Nabi Muhammad dalam berdakwah yang pertama itu pertambahan atas ancaman sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertambahan yang kedua yaitu pertambahan yang beliau rasakan yaitu dari para penguasa Mekah. Yang ketiga yaitu pertambahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Yang keempat yaitu pertambahan atas pemboikotan terhadap Bani Hasyim. Ya. Nah, setelah kalian belajar tentang pertambahan Nabi Muhammad ini, guru harapkan kalian itu dapat menganalisis, menganalisis tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu guru harapkan setelah belajar tentang materi dakwah pertambahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ya, kalian dapat mengidentifikasi tantangan yang dialami oleh Nabi Muhammad ya. Kemudian siapa sih yang tahu nama istri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dicari ya, siapa namanya? Siti Khadijah. Kemudian pada materi lalu ada sahabat Nabi Muhammad yang rumahnya ini digunakan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi oleh beliau. Siapa nama sahabatnya? Siapa yang bisa? Abu Bakar. Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang pertambahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertambahan yang pertama yaitu atas ancaman dari paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Ya, suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Abu Lahab datang kemudian meletakkan kotoran di punggungnya. Nah, ya, demikian juga istrinya yang sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Ya. Hal ini ya bertujuan supaya Nabi Muhammad itu kesakitan kakinya ya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapatkan balasan dari Allah seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat berapa? 1 sampai 5 ya. Kemudian berikutnya yaitu tambahan ancaman para penguasa Mekah. Nah, para penguasa Mekah tidak suka ketika Nabi Muhammad SAW bertambah banyak pengikutnya. Ya, mereka tidak suka. Kemudian mereka ini para penguasa Mekah berunding ya mengadakan pertemuan yaitu di suatu tempat yang disebut Darut Nadwah ya, untuk mendiskusikan cara dan sikap yang harus dilakukan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara menyebar kebohongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad. Jadi mereka itu menyebarkan fitnah, mengatakan bahwa dakwah Nabi Muhammad itu adalah bohong supaya orang-orang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian tambahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Ya. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di masjid, diapakan ya? Mereka diapakan? Dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kasihan ya Nabi Muhammad. Kemudian kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di suatu tempat akan dipukul, ya, dengan pukulan yang keras, ya. Tujuan mereka apa? Supaya apabila dilakukan secara terus-menerus maka Nabi Muhammad akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah sehingga tidak bisa berdakwah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tambahan atas pemboikotan terhadap Bani Hasyim. Tambahan atas pemboikotan terhadap Bani Hasyim yang pertama itu kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hasyim karena menganggap bahwa Bani Hasyim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Hasyim ya diboikot, kemudian Nabi dan umatnya pada waktu itu menderita kelaparan, ya, kemiskinan dan tidak bisa berhubungan dengan
dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Papan pengumuman pemboikotan itu ditempelkan pada dinding Ka'bah ya, dan akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerahkan diri atau diserahkan untuk dibunuh oleh siapa? Oleh siapa? Orang kafir Quraisy. Isi pemboikotan tersebut antara lain yang pertama yaitu tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan juga umat Islam. Jadi kalau umat Islam membutuhkan sesuatu yang dijual oleh orang kafir, mereka tidak boleh beli. Dan dagangannya orang Islam ya, Bani Hashim itu dan Abdul Muthalib itu ya tidak ada yang membeli. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka membutuhkan makanan atau apa untuk dikonsumsi gitu ya, mereka tidak boleh membeli sehingga mereka merasa kelaparan. Dagangan mereka juga itu tidak ada yang membeli seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam kecuali jika Muhammad menyerahkan diri. Jadi mereka itu harus dimusuhi, dimusuhi ya. Kecuali Nabi Muhammad mau menyerahkan diri, maka mereka boleh berdamai ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, dengan Abdul Muthalib, dan juga umat Islam ya. Tidak boleh ada hubungan pernikahan. Dan selanjutnya yaitu tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah, dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah ya. Nah, kemudian ya silakan seperti kemarin kalian guru bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompoknya masih sama seperti kemarin ya. Kelompoknya masih sama yaitu kelompok 1. Sekarang itu kan kelompok 2 adalah kelompok pemegang satu soal. Kemudian kelompok 1 adalah kelompok penilai. Yang kelompok 3 adalah kelompok yang mencari pasangannya atau pemegang jawaban. Silakan kalian seperti kemarin membentuk grup. Silakan kalian berdiri, disiapkan. Ya, semangat. Tutup pelajaran hari ini dengan bacaan sama. Alhamdulillah.